Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Betul keren juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Syahrus Siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sayyidul Arabi wal Ajam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran adalah satu firman Allah SWT yang masterpiece-nya, masterpiece itu yang aslinya itu ada di Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah SWT, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz." Sesungguhnya Al-Quran itu tersimpan di papan yang terjaga, di Lauh Mahfuz artinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa innahu laquranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu ilal mutahharun." Bahwa Al-Quran itu tersimpan di satu tempat yang mulia, la yamassuhu ilal mutahharun, dan tidak tersentuh kecuali oleh makhluk yang suci. Ilal mutahharun di sini banyak ditafsirkan bahwa itu malaikat, karena adanya di Lauh Mahfuz. Yang bisa nyentuh Al-Quran itu masterpiece-nya hanyalah malaikat, karena malaikat itu suci, tidak punya dosa. Kemudian karena itu suci, maka ketika diturunkan pun dalam bentuk kitab itu juga harus orang yang suci. Makanya memegang Al-Quran dengan wudhu itu dalilnya itu, ya. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak tersentuh kecuali oleh makhluk suci, kecuali oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, proses turunnya itu dua tahap. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilal Qur'an minal lauhil mahfuz ila sama'i dunya jumlatan wahidatan." Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidatan, dalam jumlah yang menyeluruh, yaitu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Nah, masalah ayat ini masih ada kontroversi. Ada yang bilang 6.000 sekian, ada yang bilang 6.666. Nah, jadi itu langit dunia namanya Baitul Izzah. Ada satu tempat di langit dunia namanya Baitul Izzah. Dari sana unzila nujuma. Dari Baitul Izzah itu diturunkan secara bertahap. Di mana bertahap itu pertama diturunkan di Gua Hira. Ya, di Gua Hira itu yang membawa malaikat Jibril alaihissalam, yaitu 5 ayat dari suratul Alaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Romo, mohon wabarakatuh. maaf nih mengganggu sorenya. Silakan. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Ini lagi apa nih, Bang? Ya, lagi kultum menjelang berbuka. Menjelang berbuka, baik. Ini kita dari Ramadan dan Bismillah ingin tahu kegiatan Bang Roma ketika menjelang buka itu apa saja, lalu bersamaan dengan Sonet Tabruk yang hingga hari ini masih eksis ya. Jadi apa saja kegiatannya nih, Bang? Ya, Ramadan ini tarawih bersama sedang ya, kita fingering juga, latihan juga. Kebetulan kita menghadapi live concert Syawal dan Ramadan sekarang.
tadi sudah sempat latihan ya? Ya, Semuanya. Oke. Jadi sekarang ini berapa personil Soneta Group semuanya? 16 ya. Sama saya 16. 16 sama Mbak Roma. Ya. Oke. Ini jadi sudah berapa tahun Pak? Kalau kita perhatikannya kayaknya dari generasi ke generasi masih ada semua pasti tahu. Total sudah berapa tahun sih jadi Bang? Soneta Group dilahirkan 11 Desember sesuai kelahiran saya tahun 70. Jadi sekarang kita sudah 45 tahun di Desember. Desember ini 45 tahun. Wow, sudah lama sekali ya. Maksudnya 45 tahun itu bukan angka yang sebentar, bukan waktu yang sebentar, cukup lama loh Bang untuk menjaga keharmonisan dan juga eksistensi di dunia musik. Rahasianya apa sih Bang Roma? Ya tentu pertama mensyukuri nikmat karena talenta ini dari Allah berjanji lain syakar itu lazidannakum. Kalau kamu akan bersyukur tambahkan nikmat. Mensyukuri nikmat maka mensyukuri biar terlatih, biar meningkatkan kualitas di sisi musikalitas itu. Dan tentunya tetap menjadi musisi yang beriman terhadap Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas anugerah ini popularitas, talenta. Insya Allah itu anugerah dari kita syukur. Jadi nilai-nilai ini yang selalu diterapkan kepada semua personil juga. Ya. Dan pada tanggal 13 Oktober 73 itu kita deklarasikan Soneta Bangsa Muslim. Jadi sebagai suara Islam kita tidak mampu berdakwah melalui musik. Iya, kalau saya tahu lagu Mbak Roma ada tentang miras, tentang judi, semuanya ada ya. Itu dari awal membuat lagu-lagu seperti itu tujuannya apa? Dari komitmen The Voice of Muslim, artinya kita menggunakan dakwah melalui media musik sebagai media dakwah di samping itu untuk ada informasi, edukasi, community seperti itu. Nah, musik ini cukup efektif untuk kita jadikan sebagai media edukasi, community, persatuan dan bahkan dakwah. Kalau untuk generasi muda ya mungkin bisa lebih mudah diterima melalui media musik seperti ini. Nah, Mbak Roma, kalau melihat ini banyak sekali kasus-kasus narkoba, minuman keras, miras-miras oplosan juga bertebaran di mana-mana. Melihat kondisi seperti ini bagaimana? Ya, justru itu salah satu tugas Soneta Group untuk menegakkan dulu kepada kebenaran menjaga kebenaran melalui musik. Seperti narkoba itu sudah kita antisipasi melalui lagu-lagu narkoba, sebelum narkoba. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh Anda? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Terus narkoba juga ada di miras antika. Ya. Nah itu karena miras antika itu juga menyeru kepada masyarakat, masyarakat atau umumnya untuk tidak menggunakan seperti itu. Jadi itulah peran musik sebetulnya, not just for fun, tapi kita bisa positif terus. Kalau miras antika, lirik utamanya yang menjadi pesannya bagian mana nih? Kayaknya suruh saya nyanyi. Mancing-mancing dikit nggak apa-apa kan ya? Boleh. Misalnya minuman keras. Miras. Oke, ini semua sudah berganti berapa kali untuk personil? Ini formasi yang ketiga. Oh, sudah ketiga. Formasi pertama tinggal saya sendiri.
Diri itu sendiri. Kita ada Haji Nasir tadi kalau masih hadir ya hadir itu 8 orang. Nah ini Haji Hafif termasuk formasi kedua tahun berapa? Boleh dipakai mikrofonnya? Pindah Dan Bang siapa? sekarang. Bang Haji Hafif. Sudah dari tahun berapa Bang Hafif bergabung dengan Soneta? 76. Pegang apa nih alat musiknya? Dengan sama bintang. Oh, jadi ini tuh di balik tendang perkusinya Soneta Group ternyata Bang Hafif ya, pemainnya. Oke. Bang Hafif ada pengalaman menarik tidak selama dari tahun 76 bergabung dengan Soneta Group? Apa pengalaman yang paling berkesan? Yang saya jadi saya sangat bangga sekali karena apa? Tadinya sebelum saya gabung sama itu, saya sudah buka sama sekali sama agama saya sendiri. Tapi setelah bergabung alhamdulillah, jadi saya lebih paham saya. Pemahamannya itu didapat dari mana? Apakah dari lagu-lagunya atau sering adanya tausiah seperti ini? Nah, sering tahu sih begini, termasuk lagunya juga. Jadi banyak cerita-cerita ya dengan Bang Nova ya. Oke baik. Nanti juga saya mau tanyakan yang lain Bang mengenai dunia musik kita. Apalagi ya kita tergabung dalam LMKM ya. Tapi kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ramadan dan Islam.